Oke, sebelum kita membahas perkalian vektor-vektor satuan, pada vektor satuan, nah ini yang perlu kalian ingat. Jadi ini vektor, kadang disebut juga vektor satuan ya. I, J, K itu adalah vektor satuan. Jadi ketika vektor I dot I dan J dot J itu sama dengan, maksudnya gini ya, ketika I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan hasilnya 1. Kenapa hasilnya 1? Nanti kita bahas. Lalu ketika perkalian titik dengan vektor satuan yang berbeda seperti I dot J, J dot K, K dot I itu hasilnya sama, itu sama dengan 0. Kenapa bisa seperti ini? Ayo kita buktikan ya. Jadi kenapa? Mungkin kita buktikan di slide selanjutnya aja ya nanti ya. Oke. Begitu juga jika diketahui vektor A, ini vektor B, ini komponen-komponennya, maka A dot B, A dot A, B dot B ini bisa lah ya, bisa diingat ya. Berarti hasil dari perkalian titik dua buah vektor atau lebih, kita kalikan dengan komponen vektornya. Jadi A dengan A, ini ya, A dengan B, maaf, A dan B, A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, seperti itu. Begitu juga kalau misalnya vektor A dengan vektor A, berarti ya sama dia. Berarti A1 dengan A1, A2 dengan A2, A3 dengan A3, begitu juga dengan yang B ini. B1 dengan, ini ya, nanti kalau yang ini berarti B1 ditambah B2 ditambah B3 baru ini disederhanakan bentuk terakhirnya ini. Lalu sebelumnya ini ya, baru terakhirnya B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3. Begitu juga yang ini, berarti kan harusnya sebelumnya itu dibuat A1 tambah A2 ditambah A3 baru disederhanakan jadinya seperti ini. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke perkalian titik vektor-vektor satuan. Nah, yang tadi ya, yang Ibu bilang, kenapa sih vektor satuan I dot I itu hasilnya sama dengan 1? Nih, kenapa hasilnya sama dengan 1? J dengan J hasilnya sama dengan 1, kalau dengan K hasilnya 1, sedangkan perkalian titik, selain perkalian titik vektor satuan dengan temannya hasilnya 0. Kenapa seperti itu? Nah, ini kita gunakan definisi perkalian titik. Ini ada definisi geometrisnya ya. Geometris. Nah, definisi geometris. Nah, di mana ketika I dot I, berarti kan perkalian vektor I dengan I sudah pasti kan dia berhimpit tuh. Nah, berarti berhimpit, berarti sudut yang terbentuk dari vektor I dengan vektor I kan 0 derajat. Jadi kalau kita gunakan definisi geometris ini, cos 0 sama dengan 1. Ya, ini bukan dot ya di sini ya, ini perkalian biasa nih. Perkalian biasa berarti panjang I untuk panjang vektor I, itu kan berarti kan cuma 1 tuh, maka panjangnya kan adalah 1 dikali panjang vektor I 1 dikali dengan cos 0 sama dengan 1, maka hasilnya 1. Maka yang tadi dijelaskan bahwa untuk yang ini ya, hasilnya 1. Nah, sedangkan perkalian dengan vektor selain dirinya, hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, kenapa 0? Karena sudut yang terbentuk dari dua buah vektor itu kan
Sudutnya adalah 90 derajat. Maka ketika cos 90 ya 0 kan. 1 dikali 1 dikali 0 maka hasilnya 0. Begitu juga dengan yang lain ini. Maka sudah terbukti ya. Jadi perkalian titik dengan dirinya hasilnya 1, perkalian titik dengan sesamanya dengan temannya kayak gitu hasilnya 0. Nah, yang bentuk ini kita pindahkan dalam tabel. Kita buat seperti ini, hasil dari penjabaran yang kita hitung tadi, kita bisa buat dalam bentuk tabel. Berarti ini vektor satuannya IJK, berarti kalau kita baca untuk tabelnya I dot I sama dengan 1. Ini 1 ya. I dot J sama dengan 0. Benar nggak? I dot J sama dengan 0. Benar. I dot K sama dengan 0. I dot K sama dengan 0 ini ya. Nih. Sama dengan 0. Oke, kurang bagus ininya. Nih, oke. I dot K sama dengan 0. J dot I sama dengan 0. Benar nggak? Ya, 0. Begitu juga dengan seterusnya ya. Ini jadi kita membuat tabel ini berdasarkan penjabaran yang sudah kita hitung. Oke. Lanjut. Nah, yang ini kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini diketahui dua buah vektor, vektor A, vektor B, ini komponen-komponennya. Kita disuruh menunjukkan bahwa A dot B itu sama dengan A1 B1, A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 dikali B3. Ini merupakan definisi ya. Definisi analitik tadi. Nah, ini definisi analitik. Nah, kita disuruh membuktikan kenapa bisa seperti ini. Jadi kita jabarkan dulu. Nah, kita buat dulu ya A dot B, berarti A-nya itu kita buat komponennya, lalu kita dot, kita kalikan titik dengan komponen vektor B. Lalu sama seperti perkalian biasa, berarti suku-suku di vektor, suku pertama di bagian yang ini, bagian vektor A, kita kalikan dengan vektor B, seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Berarti suku A ini, A1I dikalikan dengan vektor B semuanya. Lalu A2J dikalikan dengan vektor B semuanya. Lalu A3K dikalikan dengan vektor B semuanya. Nah, ini perkalian titik ya. Ini A1I dot ini ya, dot B1. A2J dot ini ya, ini masih perkalian titik. Lalu kita kalikan ke dalam. Kalau misal ini kan vektor nih, ini kan vektor komponen nih. Kalau misal kita kalikan vektor komponen, berarti kan berarti hasilnya kan ini kan A1 B1 I dot J. Nah, jangan lupa karena perkalian ini kan perkalian titik nih. Berarti hasil dari perkalian dengan ini hasilnya adalah ini A1 B1 I dot I. Oke. Nah, yang kedua A1I dot nih A1I dot B2J, maka hasilnya kelihatan kuning. A1I dot B2J hasilnya adalah ini. Nih, A1 B2 berarti kan yang komponen vektornya itu diletakkan bersama, lalu yang vektor satuannya itu dekat bersama, berarti A1 B2 I dot J. Berarti biar nampak perkalian titiknya, berarti vektor satuannya itu kita kalikan titik. Sebenarnya bisa juga sih kalau kita buat A1I dot B1I ditambah A2I dot B2J, baru nanti akhirnya kita
kita pisahkan seperti ini. Bisa juga seperti itu ya. Nah, sampailah yang ini A3K dikalikan dengan vektor satuan vektor komponen vektor B ini. Misalnya seperti ini ya. Nah, karena kita ketahui, berarti kita kan nilai yang I.I, I.J, I.K, J.I ini kan sudah kita ketahui ini nilainya. Di mana I.I sama dengan J.J sama dengan K.K itu sama 1. Sedangkan yang lainnya itu nilainya adalah 0, kayak gitu kan. Maka A1, B1, ini hasilnya 1, selebihnya ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, 0, dan 0, ini 1. Jadi kami ya, mungkin terlihat, oke. Nah, di sini hasilnya ini ada 1, 0, itu I.K 0, J.I 0, ini 1, ini 0, ini 0, 0, ini 1. Nah, makanya ini 0, ini 0 ya. Lalu selebihnya ini 1, karena perkalian K dengan K, J dengan J, I dengan J. Maka terbuktilah bahwa A.B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita sudah diketahui ya komponen vektornya itu dalam bentuk angka. Nah, ada 2 buah vektor A dan vektor B. Yang vektor A itu I ditambah 2J. Komponen vektornya sebenarnya di sini 1 ya. Sebenarnya 1, tapi karena 1 kan nggak perlu dibikin, kayak gitu. Oke, lalu di sini kita disuruh menghitung atau mencari nilai perkalian titik vektor A dan vektor B. Berarti kita bisa menggunakan definisi analitik ya. Lalu kita disuruh mencari sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B. Oke. Nah, ini dapat kalian lihat yang pertama kita mencari perkalian titik A dengan B, tinggal kita kalikan aja ya. Kita buat komponennya ini, komponen vektornya ini ya. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini nggak kelihatan perkalian titiknya. Oke, ini vektor A. Ini vektor A. Ini vektor B-nya kita kalikan, maka berdasarkan definisi analitik kan berarti kan ini dikalikan dengan ini, 2 dikalikan dengan min 3, maka hasilnya adalah min 4. Jadi perkalian titik antara dua buah vektor A dan B itu sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan nih perkalian titiknya, lalu kita suruh mencari sudutnya lagi. Kita mencari sudutnya yang terbentuk dari 2 vektor. Berarti kita menggunakan definisi geometris. Geometris yang ada cos θ-nya. Berarti kita disuruh mencari cos θ, maka dari definisi yang ini ya, A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos θ itu, kita bisa ubah jadi seperti ini ya. Berarti cos θ sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B sama dengan min 4. Ini yang kita dapatkan tadi, min 4 dibagi. Ya udah kita cari aja. Berarti kan kalau untuk panjang vektor A itu kan 1 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat dikali panjang vektor B 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah min 0,4961. Untuk mencari θ-nya berarti arcos dari cos min 0,4961. Maka itu sama dengan 119,74 derajat. Seperti itu. Oke.